Wow. Begitu pula, ya karena dia kasihan di rumah itu udah pakai daster, pakai peniti lagi di sini. Begitu dipegang sama suaminya kecocok peniti. Maka kasihan dia, saya beliin daster. Begitu beliin daster, mah daster mah. Apaan nih daster? Ini sekali cuci sobek. Gak ada terima kasih. Sakit itu suami. Kata suami, mending tadi buat makan warteg. Ya. Kenapa? Tidak ada terima kasih. Tapi kalau, Mak, ini daster, oh ya Pak, terima kasih. Bagus banget dasternya. Top markotop, gitu ya. Tidur dipakai, nyuci dipakai, kaca dipakai. Pokoknya dipakai terus tuh daster. Tidur Ya? pakai daster. Ya. Nggak pakai apa-apa. Pakai. Daster Ya. Kata suaminya, wah dia seneng sama dasternya. Besok mau beli Ya. lagi yang Padahal kedua. kata istrinya, gue pakai dulu biar dia rusak. Nah, ini. Tapi kan terima kasihnya kelihatan. Ya, senang itu suami. Pantas saya beli lagi ya? Jangan. Jadi yang penting ada terima kasihnya. Ketika seseorang terima kasih, senang itu suami. Hari ini dikasih 100.000, alhamdulillah. Besok 10.000, alhamdulillah. Besok 1.000, innalillah. Ya, drastis. Tapi yang penting istri berterima kasih. Yang terakhir, yang keempat, suami akan merasa sakit hati kalau istri membanding-bandingkannya dengan orang lain. Kadang-kadang istri banding-bandingin suami sama orang lain. Bapak ini gak kayak Mas Bejo, ya. Bapak itu ada namanya Bejo, ya. Lihat itu Bejo, baru nikah 3 bulan udah kredit motor, baru nikah 3 bulan udah kredit rumah. Itu Bejo baru nikah 3 bulan, istrinya udah lahiran, ya. Jangan ditiru, ya. Jangan. Bejo. Ya. Itu namanya Cuma saya. Ya, jangan banding-bandingin dengan Bejo. Itu namanya C59. Cintaannya 5 menit, akibatnya 9 bulan. Jangan ditiru, ya. Jadi itu 4 hal. Ya, suami marah itu kalau dibandingkan dengan orang lain. Kata suami, kenapa lu kawin sama gua? Kenapa gak kawin sama Bejo? Ya. Kata dia, Bejonya gak mau. Kasihan deh lu, ya. Kesel itu suami. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Udah berapa menit nih? Udah berapa menit? Ya. Tanggung 4 lagi. Yang berikutnya, 4 yang buat Istri. istri, ya. 4 yang buat istri. Istri akan merasa sakit hati kalau suami itu dikalahi. Istri akan sakit hati kalau suami itu lupa waktu. Ya. Kadang-kadang waktunya pulang nggak pulang. Ya. Dia main game sama teman-temannya. Ya. Main futsal nggak bilang. Ya. Jalan-jalan nggak bilang. Nah, ini istri sakit hati kalau suami lupa waktu. Kadang mohon maaf nih, kadang kan ada suami juga di luar kota berapa hari. Begitu pulang bukannya nemenin istri, main burung. Seharian istrinya SMS, burung aja dimainin, burung sendiri diambil. Kenapa? Suami lupa waktu. Lupa burung. Ada suaminya yang lupa waktu. Yang mana suaminya? Ini kebanyakan suami lupa waktu. Ya, kadang tugas begitu ini mancing seharian. Pulang juga nggak bawa ikan. Ya, cuma senengnya sendiri. Di rumah nggak dipancing. Nah, ini di rumah kan mancing. Istri itu marah kalau suami lupa waktu. Ya sekarang kan sudah ada SMS, ada telepon ya. Nih kalau memang macet atau apa, SMS saja. Mah macet ya. Mah pulang nanti ya. Ini kadang kan SMS nggak ada ya, telepon nggak ada. Ya. Tiba-tiba ditanya dari mana? Main sama temen, nonton bioskop. Ini marah itu istri. Ya. Yang kedua, istri itu akan sakit hati kalau suami otoriter dan ringan tangan.
Ya, kan ada suami yang mau menang sendiri. Dikit-dikit, sampai gigi istrinya pindah ke sini, hidupnya pindah ke sini, gitu ya. Baik, ya. Ini sakit hati istri. Apalagi kalau waktu nikah baca sigot taklik. Kan sudah ada yang pengurus baca sigot taklik. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita, maka jika istri tidak rela, maka jatuh talak saya. Atau sewaktu-waktu saya memukul istri atau menyakiti badan istri, istri tidak ridho, maka jatuh talak saya. Kalau itu dilakukan, jatuh talaknya 1. Kalau dibaca, saya dulu nggak baca sigot taklik, ya. Jadi boleh mukul. Saya suruh baca nggak mau saya, Pak, saya nggak mau baca, ya. Ini bahaya. Kalau kita baca kemudian suatu saat kita pukul istri, dia nggak ridho, jatuh talak kita. Mana ada istri dipukul lagi dong? Kecuali mukulnya pakai yang gambar Peggy 2 itu. Iya, yang merah ya, yang merah. Warna merah. Pukul Pak lagi dong, Pak lagi. Jebol dompet kita, ya. Nah, ini ya. Jadi itu hati-hati. Kalau suami ringan tangan dan otoriter. Yang ketiga, istri akan merasa sakit hati kalau suami kurang terima kasih. Kadang kan udah dimasakin sama istri, ya. Kemudian apa nggak enak masakannya, nggak kayak masakan si Iem. Wah sakit, ya. Sakit, ya. Makan aja. Saya awal kali nikah, saya nggak doyan pedas, istri saya doyan pedas. Begitu masak cabai sekilo, rasanya semuanya itu, ya. Begitu saya makan pedas, saya bilang ini pedas sekali. Gak apa-apa demi cinta, ya. Saya habisin, ngoncor sendirian, ya. Cinta tapi sendirian di urusannya, ya. Ada saya bilang, udah sekarang gini aja, kalau masak bagi 2, 1 buat kamu, 1 buat saya, ya. Soalnya kalau bareng-bareng sayanya yang tersiksa, ya. Cinta sih cinta, ya. Tapi giliran ngoncor sendirian, ya. Jadi kalau suami kurang terima kasih, maka istri sakit hati. Yang terakhir, istri akan merasa sakit hati kalau dia dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang suami ini kesel sama istri, dia bandingin, kamu nih gak kayak si Iem. Siapa Iem? No, pembantu tetangga, ya. Dia udah cantik, pintar masak, pintar nyanyi, ya. Pintar nyanyi lagi. Ya. Istrinya marah, kenapa lu gak kawin aja sama si Iem? Suaminya jawab, emang boleh nambah lagi? Ya, nah ini hati-hati, ya. Jadi intinya suami jangan ditawar-tawari, ya. Kalau ditawarin bahaya, ya. Bahaya. Nah, jadi sekarang saya itu 4 hal yang harus diperhatikan, ya. 4 hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, suami sakit hati kalau istri kurang perhatian. Yang kedua, suami sakit hati kalau istri sok berkuasa. Yang ketiga, suami sakit hati kalau istri kurang berterima kasih. Yang keempat, suami sakit hati kalau istri membandingkannya dengan orang lain. Berikutnya, istri juga akan sakit hati kalau suami lupa waktu. Yang kedua, istri sakit hati kalau suami otoriter dan ringan tangan, mudah memukul. Ya, yang ketiga, istri sakit hati kalau suami kurang berterima kasih. Dan yang terakhir, istri akan sakit hati kalau suami membanding-bandingkannya dengan orang lain. Mudah-mudahan ini bisa dijaga buat pengantin yang baru ataupun pengantin yang sudah mau. Ya, intinya saling menjaga. Ya. Sama keluarga saya juga ada hiruk pikuknya, karena itulah ya namanya kehidupan itu pasti ada ujian. Jangankan keluarga kita, keluarga Nabi pun pernah ada pasang surut. Baik, sekarang kita tutup dengan membacakan doa.